Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha dari Universitas Pancasakti Bekasi, nomor INPM 3922150124. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah tugas UAS dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yang dimana itu untuk membuat video penjelasan tentang daya guna dalam interaksi manusia dan komputer. Oke, langsung aja. Nah, kok nggak bisa. Pengertian daya guna. Menurut ISO, daya guna adalah tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakan ISO 1998. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna terhadap sistem. Menurut ISO 1998, daya guna atribut terdiri dari efektivitas, ketelitian, dan kelengkapan di mana user mencapai tujuan, efisien, sumber daya pembelajaran dalam hubungan dengan ketelitian dan kelengkapan untuk user, kepuasan, bebas dari ketidaknyamanan, dan sikap positif dalam menggunakan produk. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna sistem. Terdapat beberapa faktor yang menentukan bahwa sistem itu tidak boleh digunakan atau usable. Di antara faktor-faktor yang telah digunakan, terdapat 6 atribut daya guna, antara lain: 1. Efektivitas, ketelitian dan kelengkapan di mana pengguna mencapai goal mereka. 2. Learnabilitas, mudah untuk belajar untuk user baru. 3. Efisiensi, steady state penampilan pengguna ahli. 4. Memorabilitas, mudah di dalam menggunakan sistem dan perintah-perintahnya mudah diingat. Tingkat kesalahan yang kecil. Dan terakhir, kepuasan subjektif, bagaimana sistem nyaman digunakan. Daya guna dominan penerimaan sistem. Penerimaan atas suatu sistem dibagi menjadi 2, yaitu penerimaan dari aspek sosial, bergantung kepada kepercayaan dan kehidupan sosial dari user. Penerimaan dari aspek praktik, merangkum aspek-aspek seperti reliability dan compatibility. Daya guna heuristik. Daya guna heuristik merupakan prinsip atau paduan untuk merekayasa bentuk user interface. Terdapat banyak prinsip atau panduan untuk merekayasa bentuk user interface. Bagaimanapun, terdapat 10 prinsip atau lebih dikenal sebagai daya guna heuristik. Di antaranya adalah: 1. Dialog yang sederhana dan alami. Setiap dialog seharusnya menghindari perintah-perintah yang tidak perlu dan tidak dapat hubungannya dengan interface, karena untuk setiap elemen baru yang ditambahkan berarti satu lagi masalah baru yang harus dipelajari oleh pengguna. 2. Berbicara dengan bahasa user. Dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Perintah-perintah yang berorientasi mesin atau bahasa programan seperti tidak digunakan sama sekali. Sebagai contoh, bahasa yang sering digunakan dalam user interface adalah desktop, icon, menu, cut, copy, and paste. 3. Mengurangi beban ingatan user. User tidak seharusnya dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. Sebagai contoh, penggunaan menu dapat mengurangi beban user dibandingkan penggunaan baris perintah. Dapat dilihat pada sistem DOS, di mana untuk menghapus suatu file dari sistem digunakan perintah del atau delete. 4. Konsisten. Ciri-ciri yang konsisten dari suatu user interface dapat menghindari user dari rasa ragu-ragu yang di saat menggunakan suatu perintah untuk pertama kali. Sebagai contoh, dalam Windows, apabila user ingin melaksanakan fungsi cetak atau print, ia bisa menggunakan perintah menu, file, print, walaupun pengguna itu harus baru pertama kali menggunakan aplikasi tersebut. 5. Sistem timbal balik. Sistem seharusnya memberi tahu pengguna segala aktivitas yang sedang berlaku atas status sistem. Contoh sistem umpan balik yang dapat dilihat pada proses copy file pada sistem operasi Microsoft Windows, yang mana sistem menampilkan status copy file dari awal sampai file tersebut berhasil di-copy sepenuhnya. Kenali pengguna. Mengenal siapa user itu bertujuan untuk mempelajari, mengenali, dan memahami pengguna yang akan menggunakan sistem, serta untuk merangkum keperluasan user, kepuasan, kemahiran komputer, dan sebagainya. User bisa diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Pengalaman, 2. Tingkat pendidikan, 3. Umur, 4. Statistik pengguna sistem yang sudah di-training. Oke, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.